Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa harus beragama sampai kepada memilih Islam sebagai agama. Di sini bisa dikatakan adalah sebuah narasi manusia dalam mencari siapa jati dirinya. Karena yang menemukan jati dirinya pasti dia akan menemukan Tuhannya. Oke, langsung saja. Alasan mengapa manusia beragama yang pertama adalah adanya ciptaan. Karena tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi tiba-tiba atau langsung ada begitu saja. Itu sangat tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Misalnya sebuah pulpen saja. Kita nggak mungkin tiba-tiba ting ada nih pulpen di sini. Nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Baik itu dari pabrik dan manusia pasti langsung percaya. Pulpen A dari pabrik A. Bagaimana mungkin tidak langsung percaya dengan dunia dan isinya? Pasti Tuhan yang menciptakan. Itu adalah alasan yang pertama. Tentang adanya Tuhan. Dan ini masih umum sebelum mengkerucut. Oke, jadi masih tentang ketuhanan. Jadi Tuhan ini ada loh. Sampai situ. Terus kemudian untuk lebih meyakinkan hal tersebut adalah tentang keteraturan yang rapih. Karena dunia dan isinya ini begitu rapih dan teratur. Dan tidak mungkin manusia yang membuat keteraturan tersebut. Malah bisa dikatakan manusia ini yang membuat kerusakan di muka bumi seperti di surat Quran. Karena gak mungkin keteraturan ini tercipta sendiri. Matahari terbit, berganti dengan bulan, segalanya berpasangan. Kemudian manusia bisa bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak. Bahkan di dalam diri kita ini diciptakannya bulu mata untuk menahan air tidak masuk ke mata. Semua keteraturan seperti ini, itu tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang mengatur. Itu tidak mungkin karena rapih banget dan tidak mungkin serapi ini kalau manusia yang bikin. Karena manusia itu tidak sempurna dan pasti ada human error. Sedangkan ini tidak ada sedikit pun yang cacat. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kembali ke alasan pertama. Tuhan itu ada. Dengan segala tanda-tanda dan bukti-bukti tersebut. Yang lebih menegaskan bahwa ada loh Tuhan. Tapi alasan yang kedua ini, keteraturan yang rapi masih umum. Kita masuk ke alasan yang bisa dibilang mengapa harus beragama. Karena sebenarnya ini udah masuk ke ranah agama ya. Nggak ada ruginya loh beragama. Ini untuk semua agama ya. Karena gini loh. Kalau toh ternyata akhirat ada, gimana? Mending kita beragama aja, gitulah bahasanya. Mending kita beragama aja, karena rugi sekali kalau kita nggak ngerasa segalanya nggak masuk akal gitu. Siapa yang ini? Ternyata toh pada akhirnya agama ada gimana? Apa ruginya beragama aja gitu kan? Kita memilih agama apa gitu. Ternyata benar akhirat ada, ternyata benar Tuhan ada pada akhirnya setelah kita meninggal, kita yang rugi sendiri kalau tidak memilih agama. Itu yang ketiga, alasan ketiga. Dan alasan keempat, ini alasan yang sangat berhubungan dengan sosok dari bisa dibilang pembawa agama tersebut. Bisa dibilang entah itu pendeta, entah itu rasul. Dan ini adalah alasan setelah kita tahu banyak banget agama. Dan kita sebagai manusia pasti memilih satu tokoh panutan. Yaitu sosok yang bisa membawa kita ke agama. Atau yang bisa menjadi wasilah kita menganut agama tersebut. Dan saya sendiri meyakini dengan tokoh Nabi Muhammad. Ini adalah agama yang saya pilih dari sosok
yang saya sangat yakin dengan sosoknya tersebut. Karena kepribadiannya sangat mulia. Dia dari kecil, dari keturunan yang baik-baik. Dari kecil dia orang yang jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, dan itu diakui oleh seluruh kaumnya yang mengenal beliau. Semuanya takjub dengan sifat terpuji beliau. Bahkan kalau misalnya pun agama itu gak ada, ini pikiran saya, agama itu gak ada, atau agama yang dibawa Nabi Muhammad itu pada akhirnya itu gak ada, itu cuman perkataan Nabi Muhammad, saya tetap akan memilih beliau. Karena apa yang disampaikan dan sosoknya itu tidak ada dusta atau tidak ada keburukannya. Semua yang disampaikan baik, semua yang disampaikan itu jika diyakini dan dilakukan itu tidak ada buruknya untuk kita. Dari sosoknya saja, bahkan Michael Hart, orang yang bukan Islam sendiri, membuat buku dan membuat dia di nomor 1 sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Tokoh yang paling berpengaruh. Ini menandakan bahwa cukuplah kita ikuti tokoh tersebut, kita akan terbawa, terpengaruh. Bahkan dari dakwahnya bisa dibaca kembali tentang sejarah, sifat, bahkan pengaruh dakwahnya yang luar biasa dari sosok ini. Bahkan jika tidak ada agama, saya akan tetap mengikutinya. Jika agama itu maksudnya tidak ada, Tuhan itu tidak ada, saya tetap akan mengikutinya karena ini adalah sosok yang luar biasa. Baik, masuk ke alasan ketiga. Alasan ketiga ini adalah alasan yang saya pikir, saya renungi sendiri dan saya dapati. Adalah sebuah bukti yang menurut saya patut menjadi bahan pikir. Karena bukti ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan ini bisa dibilang kebenaran. Dari sisi renungan saya akan jelaskan sebentar lagi. Oke, maaf saya ngambil bukunya dulu. Yaitu di hadis Arba'in. Hadis Imam An-Nawawi. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim di hadis kedua tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi di situ diterangkan ya bahwa datang seorang pemuda yang dia itu berpakaian rapi, berambut itu basah, seakan-akan tidak ada tanda-tanda dia melakukan sebuah perjalanan jauh. Dari sini saja timbul keanehan kan? Di sebuah padang Arab, bajunya bisa bersih, terus orangnya juga bersih, rambutnya basah, kan tidak mungkin. Kemudian mendatangi Rasulullah dan para sahabat yang sedang berkumpul. Nah, di sini nih letak hasil pikir saya. Tapi saya jelaskan dulu hadisnya. Kemudian ia menempelkan kedua kakinya ke kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah. Gak mungkin kan ada orang yang langsung melakukan hal tersebut kepada orang yang tidak dikenali kalau secara logik. Nah, dari sini aja udah mulai terjadi keganjalan. Terus kemudian dia menanyakan, saya singkatkan saja, dia menanyakan apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab. Terus kemudian setelah Rasulullah menjawab, ia sendiri yang membenarkan gitu. Terus kemudian aneh gak sih? Aneh kalau ada orang kayak gitu. Yang kemudian dia bertanya lagi, apa itu Islam? Dan kemudian dia yang membenarkan kembali, sodakta. Terus kemudian terakhir dia bertanya lagi tentang apa itu ihsan. Dan sekali lagi
ia sendiri yang membenarkan setelah Rasulullah menjawab. Di sini sahabat bingung. Nah, poin hasil pikir saya yang bikin saya takjub adalah banyak mungkin orang yang bilang kalau Rasulullah ini agamanya dari dia sendiri yang bikin. Tapi dari kejadian ini itu mustahil. Karena ada saksi, yaitu sahabat-sahabat yang berkumpul di situ. Kemudian orang ini atau malaikat Jibril nih, karena ini hadis Jibril, itu nggak ada yang kenal orang sahabat-sahabatnya dengan orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang kenal berarti dia bukan malaikat Jibril, dan orang pasti akan ada kabar lain yang mengatakan, oh si fulan namanya A gitu, dari negeri A, ketemu lagi gitu. Nggak mungkin. Tapi nggak ada ternyata riwayat yang mengatakan hal tersebut. Terus kemudian dari tanda-tanda orang tersebut, pakaian rapi, baju bersih, terus rambut basah, ini nggak mungkin kalau kecuali malaikat gitu. Dan yang bikin yakin adalah ada orang lain yang melihat atau menyaksikan hal tersebut. Poinnya di situ. Jadi nggak mungkin kalau apa yang dibawa Rasulullah itu adalah dari dia sendiri. Karena ada orang lain di hadis ini yang pun melihat langsung hal tersebut. Itu yang bikin saya yakin bahwa hadis ini benar. Dan periwayat hadis itu sangat-sangat ketat seleksinya. Dan ini adalah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang saya sangat yakin dengan dua tokoh tersebut. Dan sangat yakin dengan dua tokoh tersebut yang terjaga dalam penyebaran hadisnya. Oke, itu alasan yang sudah sebenarnya kalau udah dapat alasan itu sudah harus sangat yakin dengan agama Islam. Kemudian saya juga ada alasan yang terakhir, yang kelima. Saya bikin singkat aja. Yang keenam maksud saya itu yang kelima. Yang keenam adalah Al-Quran dan hadis. Setelah memahami apa Al-Quran dan hadis, saya yakin dia tambah yakin dengan segala apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang disampaikan, bahwa semuanya benar dan semua yang ada di Al-Quran dan Al-Quran sebagai kitabullah yang kemudian ditafsirkan sesuai semua dengan keadaan di muka bumi ini. Ketika kita melihat membaca ayat tersebut, melihat tanda-tandanya dan mengaplikasikan apa yang ada di ayat tersebut, itu benar semua. Saya sangat meyakini hal tersebut. Dan mungkin banyak lagi bisa menjadi bahan membuat lebih yakin dengan agama Islam. Itu dari mukjizat-mukjizat, keterangan-keterangan bahwa ini bukan dari Rasulullah. Salah satunya keterangan dari hadis Arba'in itu ada orang yang menyaksikan. Tidak mungkin tidak. Seperti itu. Bisa dikatakan saya memilih agama Islam berdasarkan pilihan saya dari hasil saya berpikir. Tidak ikut-ikutan karena memang orang tua saya Muslim, Islam, Arab, Habaib. Saya enggak berdasarkan itu, tapi berdasarkan hasil saya berpikir sendiri. Dan yang paling bikin mantap adalah setelah baca hadis Arba'in yang kedua tersebut. Itu semakin menambah keyakinan, dan saya akan terus mempelajari Al-Quran dan hadis ini agar segala perilaku, tutur kata, dan segalanya itu terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Baik, sepertinya hanya itu apa yang bisa saya jelaskan kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di bawah komentar, boleh juga like dan sebarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.